Siapa sangka seorang wanita sederhana yang diceraikan hanya karena tak ada lauk di meja makan, kini justru menjadi bintang tamu di acara terkenal Jakarta dan membawa pulang uang 100 juta rupiah. Inilah kisah Puji, wanita tangguh yang diuji oleh cinta dan nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar dari kisah nyata penuh haru dan inspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa lainnya. Bagi kalian yang sudi untuk subscribe, like, dan komen, saya doakan semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan semoga bisa naik haji. Amin. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, hidup sepasang suami istri yang dikenal ramah dan sederhana, Handoyo dan Puji. Rumah kontrakan mereka tak besar, hanya berdinding bata yang dicat seadanya, beratap seng yang jika hujan turun akan menimbulkan bunyi berisik seperti dentuman logam berirama. Tapi bagi mereka, rumah kecil itu adalah tempat berlindung, tempat berjuang, tempat berbagi tawa dan tangis. Puji menikah dengan Handoyo bukan karena harta, bukan karena janji manis, tapi karena cinta yang tumbuh dari kesederhanaan. Mereka dulu bertemu di sebuah warung tempat Puji membantu ibunya berjualan. Handoyo sering mampir, sekedar membeli teh hangat dan tempe goreng setelah pulang bekerja sebagai tenaga honorer Satpol P. Dari obrolan ringan tentang cabai dan cuaca, mereka mulai saling mengenal. Namun cinta mereka harus melewati tembok tinggi bernama restu orang tua. Orang tua Handoyo adalah keluarga terpandang di desanya. Mereka menginginkan menantu yang setara, punya pendidikan tinggi, pekerjaan tetap, dan berasal dari keluarga yang dianggap pantas. Sementara Puji hanyalah anak penjual sayur keliling. Maka ketika Handoyo dengan berani menyampaikan niatnya untuk melamar Puji, sang ayah menatap tajam dan berkata dingin, "Nak, kau pikir kau mau hidup enak dengan perempuan yang bahkan tak tahu bagaimana menjaga kehormatan keluarga kita?" Ucapan itu menyayat hati Handoyo, namun cinta yang sudah tumbuh di antara mereka tak bisa dipatahkan begitu saja. Akhirnya, dengan restu seadanya dari ibunya dan penolakan keras dari ayahnya, Handoyo menikahi Puji secara sederhana di masjid kecil kampung Puji. Hari pernikahan mereka tak megah, tak ada pelaminan mewah, tak ada undangan ribuan, hanya ada tikar, nasi tumpeng, dan doa tulus dari warga sekitar. Tapi di mata Puji, itu sudah lebih dari cukup. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena bisa menikah dengan lelaki yang ia cintai, meski tanpa restu. Setelah menikah, mereka pindah ke kota kecil untuk memulai hidup baru. Disitulah mereka menyewa rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Meski hidup pas-pasan, mereka menjalani hari-hari dengan tawa kecil dan penuh keikhlasan. Setiap pagi, Puji bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan seadanya, biasanya nasi dengan sambal terasi dan telur dadar yang dibagi dua untuk mereka bertiga, karena waktu itu anak pertama mereka, Raffi, baru berusia 1 tahun. Handoyo berangkat ke kantor mengenakan seragam Satpol PP yang warnanya sudah mulai pudar, namun ia tetap mengenakannya dengan bangga. Sementara Puji menyiapkan dagangan gorengan, tempe, tahu, pisang, dan bakwan. Kadang ia juga menjual sayur keliling dengan sepeda bekas peninggalan ayahnya. Hari-hari mereka adalah potret nyata kehidupan rakyat kecil di negeri ini, penuh perjuangan dan pengorbanan, tapi juga diselimuti cinta yang hangat. Meski kadang uang yang didapat Handoyo tak cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan, Puji tak pernah mengeluh. Ia selalu berkata, "Yang penting halal, Mas. Rezeki itu nggak harus banyak, asal barokah." Kalimat sederhana itu selalu menjadi penyemangat bagi Handoyo, yang sering merasa gagal sebagai kepala keluarga. Namun di balik ketulusan Puji, ada kekhawatiran yang jarang ia tunjukkan. Ia sering mendengar bisikan dari tetangga. "Kasihan ya Puji, suaminya cuma honorer, entah kapan bisa tetap. Kalau dulu Handoyo nurut orang tuanya, pasti hidupnya lebih mapan." Puji hanya tersenyum menahan sakit. Ia tahu banyak yang memandang rendah mereka, tapi ia percaya bahwa cinta dan kesetiaan akan membawa keberkahan.
2 tahun berlalu, lahirlah anak kedua mereka, seorang bayi perempuan mungil bernama Salsa. Rumah kontrakan mereka semakin ramai oleh tangisan dan tawa anak-anak. Tapi di saat bersamaan, tekanan hidup juga semakin berat. Harga kebutuhan naik, susu anak semakin mahal, dan motor tua Handoyo sering mogok. Ia bahkan sempat bekerja sambilan menjadi tukang parkir dan ojek online demi menutupi kebutuhan. Meski begitu, Puji tetap menjadi istri yang sabar. Ia tak pernah membandingkan suaminya dengan lelaki lain, tak pernah meminta lebih. Bahkan ketika orang tuanya sendiri pernah berkata, "Nak, kalau capek hidup susah, pulang saja ke rumah." Puji menolak halus. Ia menjawab, "Aku nggak mau ninggalin suamiku, Bu. Aku yakin nanti kami bisa bahagia." Namun restu yang tak didapat di awal ternyata menjadi luka yang belum sembuh sepenuhnya. Handoyo kadang masih mendengar sindiran dari keluarganya sendiri. Ibunya sesekali mengingatkan, "Kalau saja kamu nurut waktu itu, hidupmu nggak akan sesusah ini." Kalimat itu, meski diucapkan dengan nada iba, menancap dalam hati Handoyo dan seringkali membuatnya merasa gagal. Ia tak pernah menyesal menikahi Puji, tapi tekanan dari keluarga dan keadaan membuatnya mudah tersulut emosi. Meski begitu, di mata Puji, Handoyo tetaplah suaminya yang terbaik. Ia menghormati, mencintai, dan terus berdoa agar suaminya suatu hari bisa memiliki pekerjaan tetap, agar keluarganya tak lagi dicibir oleh orang-orang. Ia percaya, seberat apapun badai hidup, jika dijalani bersama dengan ikhlas, pasti ada cahaya di ujung jalan. Dan cahaya itu, tanpa mereka tahu, sedang mendekat perlahan. Hari itu, matahari bersinar terik di atas langit kota kecil tempat Handoyo dan Puji tinggal. Udara terasa panas dan lengket, tapi di dada Handoyo tersimpan semangat baru. Ia baru saja membaca pengumuman penting di papan kantor Satpol PP tempatnya bekerja. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dibuka. Tulisan itu membuat dadanya bergetar, seolah dunia memberi kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Ia tahu, status sebagai pegawai honorer membuatnya sering dipandang sebelah mata. Gajinya kecil, tanpa jaminan masa depan. Tapi, jika diterima sebagai P3K, hidupnya bisa berubah. Gaji tetap, tunjangan, dan yang terpenting, kebanggaan di mata keluarganya. Malam itu, Handoyo pulang dengan wajah berbeda. Puji yang sedang menidurkan anak-anak menyambutnya dengan senyum lembut. "Mas, kenapa senyum-senyum terus?" Handoyo duduk di lantai, menatap wajah istrinya yang lelah tapi tetap cantik. "Puji, ada pembukaan P3K. Aku mau daftar. Kayaknya ini kesempatan yang gak boleh aku lewatin." Puji terdiam sesaat, lalu tersenyum haru. "Masya Allah, iya Mas, daftar ya. Aku bantu doa terus." Sejak malam itu, rumah kecil mereka penuh dengan semangat baru. Handoyo mengumpulkan semua berkas yang diperlukan, fotokopi ijazah, SK honorer, surat sehat, hingga surat keterangan pengalaman kerja. Setiap lembar disusun rapi di meja makan yang sudah mulai pudar warnanya. Puji turut membantu. Ia menulis daftar dokumen di kertas kecil, memastikan tak ada yang tertinggal. Bahkan ketika tinta printer di warnet habis, Puji rela meminjam uang ke tetangganya untuk mencetak berkas tambahan. Hari pendaftaran tiba. Handoyo berangkat pagi-pagi, mengenakan kemeja putih yang disetrika oleh Puji malam sebelumnya. Ia naik motor tua yang sering mogok, tapi hari itu, entah mengapa, motor itu berjalan lancar, seakan ikut mendoakan. Di depan kantor BKD, puluhan orang sudah mengantre. Wajah-wajah penuh harap memenuhi halaman kantor. Semua ingin satu hal yang sama, kepastian masa depan. Setelah menyerahkan berkas dan menandatangani formulir, Handoyo pulang dengan wajah lega. Puji menyambutnya dengan teh manis hangat dan gorengan hasil jualan pagi tadi. "Udah daftar?" tanya Puji. "Udah, tinggal nunggu pengumuman," jawab Handoyo sambil menatap langit-langit rumah. Dalam hatinya, ia berdoa agar kesempatan ini jadi titik balik hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap kali ada pengumuman dari pemerintah daerah, Handoyo selalu mengecek. Ia bahkan membuat folder khusus di ponselnya untuk menyimpan semua info P3K.
Puji kadang menertawakannya dengan lembut. Mas, sabar. Nanti kalau rezekinya nggak kemana. Tapi diam-diam, Puji pun menunggu dengan cemas. Suatu sore, ketika Puji baru pulang dari berjualan gorengan, Handoyo menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Puji? Suaranya bergetar. Ada apa, Mas? Namaku masuk, Ji. Aku lulus tahap akhir. Aku diterima jadi P3K. Puji terdiam beberapa detik, lalu menutup mulutnya menahan tangis. Ia berlari memeluk suaminya. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya doa kita dijawab. Tangisan bahagia memenuhi rumah itu. Raffi dan Salsa ikut memeluk orang tuanya meski belum paham apa yang terjadi. Bagi mereka, hari itu hanyalah hari di mana ayah dan ibu tertawa lebih banyak dari biasanya. Malamnya, Puji memasak nasi liwet sederhana sebagai tanda syukur. Handoyo duduk di teras rumah kontrakan sambil menatap langit penuh bintang. Ia merasa hidupnya berubah, bukan karena uang, tapi karena harapan baru. Ia akan segera diangkat secara resmi menjadi pegawai P3K. Sesuatu yang dulu terasa mustahil. Namun, di balik euforia itu, masih ada satu kekhawatiran kecil di hati Handoyo. Ia belum punya seragam baru untuk acara pelantikan yang akan digelar 2 minggu lagi. Seragam lamanya sudah kusam, robek di bagian pundak, dan tak pantas dipakai di acara resmi. Puji tahu itu. Ia tahu bagaimana suaminya memendam rasa malu. Maka, tanpa sepengetahuan Handoyo, Puji mulai memecah sedikit-sedikit celengan keramik yang selama ini ia isi dengan uang receh hasil jualan gorengan. Kadang 1.000, kadang 5.000. Tapi sedikit demi sedikit, jumlahnya mulai cukup untuk membeli seragam baru. Biar Mas Handoyo nanti kelihatan gagah pas dilantik, bisik Puji sambil menghitung lembaran uang lusuh di tangannya. Ia membayangkan suaminya berdiri tegak mengenakan seragam krem P3K, tersenyum bangga di depan pejabat daerah. Itu akan jadi hari yang ia tunggu-tunggu, hari pembuktian bahwa kesabaran mereka selama ini tak sia-sia. Namun takdir, seperti biasa, punya rencana yang sulit ditebak. Jalan menuju kebahagiaan kadang harus melewati ujian yang bahkan tak pernah terfikir sebelumnya. Dan ujian itu akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Sejak pengumuman bahwa Handoyo resmi diterima sebagai P3K, suasana rumah kontrakan kecil itu seakan dipenuhi semangat baru. Puji seperti mendapatkan tenaga tambahan untuk berjualan. Ia keliling kampung dengan senyum cerah sambil menenteng keranjang gorengan yang masih hangat dan harum. Beberapa tetangga ikut mengucapkan selamat. Wah, Bu Puji, suaminya hebat ya. Akhirnya jadi pegawai tetap. Puji hanya senyum malu. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan itu belum selesai. Suatu malam, Handoyo pulang dengan wajah muram. Ia duduk di kursi plastik dekat dapur, membuka ponselnya yang retak di ujung layar. Kenapa, Mas? Tanya Puji sambil menyendokkan nasi ke piring. Handoyo menatap istrinya, lalu menarik nafas panjang. Aku dapat kabar, Ji. Untuk pelantikan nanti, semua harus pakai seragam baru. Tapi, biayanya nggak sedikit. Puji berhenti sejenak, menatap wajah suaminya yang mulai cemas. Berapa, Mas? Sekitar 500.000, Ji. Itu belum sepatunya. 500.000 bagi mereka bukan angka kecil. Kadang uang sebanyak itu baru bisa terkumpul setelah berminggu-minggu berjualan. Tapi Puji tak mau memperlihatkan kekhawatiran. Ia hanya tersenyum dan berkata lembut. Insya Allah ada rezekinya, Mas. Jangan khawatir dulu ya. Malam itu ketika Handoyo sudah tidur, Puji duduk di ruang tengah yang remang. Di pojok ruangan, di bawah meja kayu yang mulai lapuk, berdiri sebuah celengan keramik berbentuk ayam. Warnanya sudah pudar, tapi di dalamnya tersimpan hasil kerja kerasnya selama ini. Ia mengambil palu kecil, menatap celengan itu lama, dan berbisik pelan. Maaf ya, nanti ibu beli lagi. Sekarang waktunya bantu ayah. Satu pukulan pelan. Krek! Celengan itu retak, lalu pecah perlahan.
Kepingan keramik berserakan di lantai. Dari dalamnya mengalir keluar uang-uang lusuh, lembaran 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, dan beberapa koin logam. Puji memungut satu persatu dengan hati-hati, menatanya di atas tikar pandan. Tangannya gemetar, matanya basah. Ia tersenyum di tengah air mata. Ternyata banyak juga ya. Dihitungnya satu demi satu, sampai dini hari. Totalnya pas, cukup untuk membeli seragam, sepatu, dan sedikit sisa untuk ongkos. Ia menatap tumpukan uang itu seolah menatap harapan baru. Dalam hati ia berkata, biar Mas Handoyo nanti berdiri gagah di depan orang-orang. Biar dia bangga, biar dia tahu kalau aku selalu ada di belakangnya. Keesokan harinya, Puji pergi ke pasar bersama tetangganya Bu Rina. Mereka mencari toko seragam dengan harga paling murah. Setelah tawar-menawar panjang, Puji berhasil membeli satu setel seragam krem dan sepatu hitam sederhana. Saat pulang, wajahnya berseri-seri. Ia menyembunyikan belanjaan itu di lemari, menunggu waktu yang tepat untuk memberi kejutan pada Handoyo. Sore itu, ketika Handoyo pulang kerja, Puji sudah menyiapkan teh manis dan pisang goreng kesukaannya. Mas, duduk dulu, aku punya sesuatu buat Mas. Handoyo menatap bingung. Apa itu, Ji? Puji membuka kantong plastik besar dan mengeluarkan seragam baru itu. Warnanya masih kaku, aromanya khas kain baru. Ini buat pelantikan Mas nanti. Handoyo tertegun. Ia memegang seragam itu dengan tangan bergetar. Kamu beli dari mana, Ji? Uangnya dari mana? Puji hanya tersenyum. Dari celengan ayam itu, Mas. Aku udah kumpulin lama. Harusnya buat ganti gerobak gorengan. Tapi sekarang lebih penting buat Mas dulu. Air mata menetes di pipi Handoyo. Ia menatap istrinya lama, lalu memeluknya erat. Puji, kamu itu istri yang luar biasa. Aku nggak tahu harus balas apa. Puji membalas pelukannya sambil tersenyum. Cukup janji sama aku, Mas. Jangan pernah menyerah. Kita udah sampai sejauh ini, masa mau berhenti? Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi rasa haru dan kebahagiaan. Handoyo memandangi seragam barunya berulang kali. Bahkan digantung rapi di dinding kamar, seperti simbol kemenangan. Puji duduk di sampingnya, menjahit badge kecil bertuliskan P3K Kabupaten di lengan kanan seragam itu. Setiap jahitan terasa seperti doa. Doa agar suaminya tidak lagi diremehkan. Doa agar rumah tangganya semakin kuat. Doa agar masa depan anak-anak mereka lebih baik. Namun kebahagiaan itu ternyata rapuh. 3 hari sebelum pelantikan, badai kecil mulai tumbuh, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah mereka sendiri. Hari itu, nasib mulai menguji seberapa kuat cinta yang telah mereka bangun dengan susah payah. Dan ujian itu akan mengubah segalanya. 3 hari sebelum pelantikan, suasana rumah Handoyo dan Puji terasa berbeda. Seragam baru yang dibeli dengan hasil jerih payah Puji sudah tergantung rapi di dinding kamar. Setiap kali Handoyo lewat, ia memandanginya dengan bangga. Ia bahkan sudah membayangkan berdiri di lapangan upacara, mengenakan seragam krem itu, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menerima surat keputusan di hadapan pejabat daerah. Puji pun diam-diam menyiapkan segala sesuatu. Sepatu yang baru disemir, kemeja putih yang sudah disetrika, dan nasi uduk sederhana untuk sarapan hari pelantikan nanti. Namun, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Hari itu, Puji berangkat berjualan sejak pagi seperti biasa. Cuaca mendung, tapi ia tetap memaksakan diri karena butuh uang tambahan untuk membeli sayur dan lauk untuk makan malam. Ia membawa 2 anaknya, Raffi dan Salsa, yang menunggu di warung kecil milik Bu Rina, sementara ia keliling menjejakan gorengan. Siang itu jualannya sepi. Hujan turun deras, membuat banyak orang enggan keluar rumah. Gorengannya basah, sebagian tidak laku.
Ketika pulang sore hari, tubuhnya sudah lelah, bajunya basah, dan kantungnya hanya berisi uang Rp15.000. Ia menatap uang itu lama. Cukup hanya untuk beli beras dan minyak, tapi tidak cukup untuk lauk. Ya Allah, semoga Mas gak marah. Bisiknya lirih sambil menatap langit mendung. Sementara itu di rumah, Handoyo baru pulang dari kantor dalam keadaan lapar. Seharian ia sibuk latihan upacara persiapan pelantikan. Perutnya belum terisi apapun sejak pagi. Saat membuka tudung saji di dapur, ia mendapati hanya nasi putih dan sambal terasi yang sudah mulai kering. Tak ada ikan, tak ada sayur, tak ada lauk apapun. Wajahnya langsung berubah tegang. "Puji!" serunya dari ruang depan. Dari luar, Puji menjawab dengan suara lemah. "Iya Mas, bentar ya." Puji datang tergesa-gesa sambil membawa kantong plastik kecil berisi minyak goreng dan seikat tempe. "Maaf Mas, jualan sepi tadi. Aku baru sempat beli tempe. Nanti aku goreng ya buat lauk." Tapi Handoyo yang kelelahan dan lapar sudah lebih dulu dikuasai emosi. "Setiap hari alasannya sama, Ji. Aku capek bekerja, pulang cuma makan nasi kosong. Masa hidup terus begini?" Suara Handoyo meninggi, membuat anak-anak yang sedang bermain langsung menangis ketakutan. Puji mencoba menenangkan. "Mas, sabar ya. Uangnya tadi kurang. Aku udah berusaha tapi hujan, jualanku..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Handoyo menepuk meja keras hingga piring di atasnya berguncang. "Berusaha? Kamu tuh nggak ngerti, Ji. Aku mau dilantik 3 hari lagi. Semua orang lihat aku, tapi di rumah begini terus. Aku malu, Ji." Kata malu itu menancap dalam hati Puji seperti pisau tajam. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Mas, malu sama aku." Handoyo terdiam, tapi amarahnya belum reda. "Aku cuma pengen hidup layak. Aku kerja siang malam tapi kamu nggak bisa ngatur rumah dengan benar. Nasi aja nggak ada lauk." Tangis Puji akhirnya pecah. Ia berjongkok sambil memeluk Raffi dan Salsa yang ketakutan. "Mas, jangan di depan anak-anak, Mas. Tolong." Tapi emosi Handoyo sudah di luar kendali. Kata-kata yang seharusnya tidak pernah terucap akhirnya meluncur dari mulutnya. "Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik, lebih baik kita pisah saja." Suasana hening. Hanya suara hujan di atap seng dan tangis anak-anak yang terdengar. Puji menatap suaminya dengan mata merah dan bibir bergetar. "Mas, jangan bilang begitu. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu." Namun Handoyo memalingkan wajah, menendang kursi, lalu masuk ke kamar. Malam itu, Puji duduk sendirian di dapur, menatap tempe yang belum sempat ia goreng. Air matanya jatuh ke atas piring nasi dingin yang belum disentuh. Ia teringat semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Dari memecah celengan keramik, menabung dari uang receh, hingga membeli seragam baru untuk suaminya. Semua ia lakukan dengan cinta. Tapi cinta itu kini terasa sia-sia. Keesokan harinya, Handoyo berangkat kerja tanpa berkata apapun. Ia bahkan tidak menatap istrinya. Puji berdiri di depan pintu, menggenggam ujung kain sarungnya, menatap punggung suaminya yang menjauh di bawah hujan gerimis. Dalam hatinya, ia berdoa. "Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini tanda perpisahan, tolong beri aku ikhlas." Hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin dingin. Handoyo jarang berbicara, Puji hanya diam. Hingga akhirnya kalimat yang paling ditakuti itu benar-benar keluar dari mulut Handoyo dengan dingin. "Puji, aku mau kita pisah. Aku udah capek." Dunia Puji runtuh seketika. Ia menangis semalaman, tapi akhirnya sadar
Cinta yang ia pertahankan dengan seluruh tenaga kini harus dilepaskan. Dan 3 hari kemudian, saat orang-orang bertepuk tangan menyaksikan Handoyo dilantik menjadi P3K dengan seragam yang dibeli dari uang recehnya, Puji justru sedang mengemasi pakaian anak-anaknya, meninggalkan rumah kontrakan itu dengan hati hancur, ditemani tatapan iba para tetangga. Tak ada yang tahu, perpisahan itu justru awal dari kisah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit mendung menggantung di atas atap rumah kontrakan di gang kecil itu. Puji berdiri di ruang tamu mungilnya yang kini dipenuhi kardus dan tas plastik berisi pakaian. Anak-anaknya, Raffi dan Salsa, duduk di sudut lantai sambil memeluk boneka kecil yang mulai lusuh. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi aroma masakan dari dapur. Yang tersisa hanya keheningan yang menyesakkan. Puji menatap sekeliling rumah itu untuk terakhir kalinya. Dindingnya sudah mulai mengelupas, tirai jendela warnanya pudar, tapi di tempat itulah ia menaruh seluruh hatinya. Di sana mereka tertawa, makan seadanya, sholat berjamaah di ruang kecil, dan bermimpi bisa hidup lebih baik. Tapi kini semuanya berakhir, hanya karena sebuah kesalahpahaman, hanya karena tidak ada lauk di meja. Sementara itu, beberapa ibu tetangga berkumpul di depan rumah. Mereka datang bukan untuk bergosip, tapi untuk membantu. Ada yang membiandong anak Puji, ada yang melipat pakaian, ada juga yang sekadar memeluknya tanpa berkata apapun. Puji, sabar ya nak. Kadang laki-laki memang gak sadar. Nanti Allah ganti yang lebih baik, kata Bu Rina sambil menepuk bahunya. Puji hanya tersenyum tipis, tapi matanya sembab. Terima kasih, Bu. Saya cuma nggak tahu harus kemana lagi. Mau balik ke rumah orang tua di Kota Batu? Yang penting kamu kuat. Anak-anak butuh kamu, jawab seorang tetangga lain. Saat itulah, salah satu ibu yang lebih muda, Rani, mengeluarkan ponselnya. Ia ingin mengabadikan momen perpisahan itu, awalnya hanya untuk kenangan pribadi, untuk menunjukkan kepada warga sekitar bahwa Puji benar-benar pergi. Ji, senyum sedikit ya, buat kenangan, katanya pelan. Puji menatap kamera dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. Ia tidak tahu video sederhana itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di video itu, Puji tampak menenteng tas kain, menggandeng 2 anaknya yang masih kecil. Raffi menangis, sementara Salsa memeluk bonekanya erat-erat. Di belakang mereka, para tetangga melambaikan tangan dan menahan tangis. Kamera menangkap ekspresi pilu, wajah-wajah yang penuh empati, dan suasana gang kecil yang basah oleh gerimis. Ketika Puji berjalan menjauh, terdengar suara seseorang di video berkata pelan, "Sabar ya Ji, kamu wanita kuat." Dan di akhir video, Puji berhenti sejenak, menoleh ke arah rumah kontrakan itu, lalu berbisik lirih. "Makasih ya, rumah kecil, sudah jadi saksi bahagia dan sedihku." Malamnya, video berdurasi 2 menit itu diunggah oleh Rani ke media sosial dengan caption, "Seorang istri sederhana yang ditinggalkan suami hanya karena nasi tanpa lauk. Semoga Allah kuatkanmu Mbak Puji." Awalnya hanya mendapat beberapa ratus penonton. Namun beberapa jam kemudian, komentar demi komentar mulai berdatangan. "Ya Allah, kuat banget Mbak ini. Gila, cuma karena nggak ada lauk. Saya nangis lihat anak-anaknya." Video itu menyentuh hati ribuan orang, terutama para ibu rumah tangga. Dalam waktu 24 jam, jumlah penonton menembus 1 juta. Nama Puji menjadi trending di berbagai platform. Media lokal mulai meliput kisahnya. Wartawan berdatangan ke rumah orang tua Puji di Kota Batu. Puji yang awalnya bingung, tiba-tiba harus menjawab pertanyaan dari banyak orang. Apa benar suami ibu menceraikan ibu karena hal itu?
Apa ibu masih cinta sama beliau? Puji menatap kamera dengan tenang. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin anak-anak saya bisa hidup tenang. Saya sudah ikhlaskan semuanya. Kata-kata itu menjadi kutipan viral di mana-mana. Banyak orang menulis ulang di media sosial. Bahkan, muncul tagar #Puji Perempuan Tegar dan #Istri Tanpa Lauk. Donasi mulai berdatangan, mulai dari 50.000 sampai jutaan rupiah. Ada yang mengirimkan pakaian, ada yang membantu anaknya sekolah, bahkan ada yang menawarkan tempat tinggal sementara. Namun, hal yang paling tak disangka datang dari seorang podcaster terkenal asal Jakarta bernama Marvel Darmawan. Ia menghubungi Puji secara langsung dan mengundangnya ke acaranya, Cerita di Balik Luka. Puji sempat ragu. Ia merasa tidak pantas tampil di depan kamera. Tapi orang tuanya mendorongnya untuk menerima. Ini kesempatan, Nak. Siapa tahu ada jalan rejeki dari sini, kata ibunya. Seminggu kemudian, Puji berangkat ke Jakarta dengan 2 anaknya. Ia memakai jilbab krem polos dan baju sederhana. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi matanya penuh keyakinan. Ketika tiba di studio podcast, semua kru menyambutnya dengan hormat. Marvel sendiri menyalaminya dengan sopan dan berkata, "Terima kasih sudah datang, Bu Puji. Kisah ibu menginspirasi banyak orang." Selama wawancara berlangsung, Puji bercerita tanpa tangisan, hanya dengan suara lembut dan jujur. Ia menceritakan bagaimana ia memecah celengan demi membeli seragam suaminya, bagaimana ia tetap berjualan meski hujan, dan bagaimana ia memilih pergi dengan tenang ketika diceraikan. Setelah sesi wawancara selesai, Marvel berdiri dan berkata di depan kamera, "Bu Puji, banyak orang di luar sana yang ingin membantu ibu. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami ingin memberikan hadiah sebesar 100 juta rupiah untuk ibu dan anak-anak." Puji menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Kru, penonton, bahkan Marvel sendiri ikut menitikkan air mata. Hari itu, video perpisahan yang dulu membuatnya kehilangan segalanya, kini menjadi jembatan menuju kehidupan baru. Dari istri yang diceraikan karena tidak ada lauk, kini Puji menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia yang sabar, ikhlas, dan tetap tegar dalam badai hidup. Hari-hari setelah wawancara di Jakarta menjadi titik balik yang luar biasa dalam hidup Puji. Video penampilannya bersama Marvel menembus 30 juta penonton hanya dalam seminggu. Di kolom komentar, ribuan orang menulis doa dan ucapan terima kasih. Banyak yang berkata, "Saya belajar sabar dari Ibu Puji." Dan, "Saya menangis melihat keteguhan hatinya." Nama Puji Handayani kini dikenal di seluruh Indonesia, bukan karena sensasi, tapi karena ketulusan. Puji sendiri tidak pernah menyangka hidupnya bisa berubah sedemikian cepat. Setelah kembali ke rumah orang tuanya di Kota Batu, ia menerima begitu banyak bantuan dari orang-orang yang tersentuh oleh kisahnya. Ada yang mengirim modal usaha, ada yang menawarkan rumah kontrakan gratis selama setahun. Bahkan seorang pengusaha catering di Malang datang langsung untuk mengajak Puji bergabung. "Bu Puji, saya lihat semangat ibu luar biasa. Saya butuh orang jujur dan pekerja keras seperti ibu. Mau bantu saya kelola cabang kecil di sini?" Puji tertegun, menatap pengusaha itu dengan mata berkaca-kaca. "Insya Allah, Pak. Terima kasih banyak." Dari situlah langkah baru dimulai. Dengan modal dan bimbingan yang diberikan, Puji membuka usaha catering kecil di rumah. Ia menamai usahanya Puji Rasa, nama yang sederhana tapi bermakna. Karena setiap masakannya, ia buat dengan penuh rasa syukur. Setiap pagi ia bangun pukul 4,
menanak nasi, menggoreng ayam, menyiapkan sayur lodeh dan menulis pesan-pesan inspiratif kecil di tiap kotak makanannya. Jangan menyerah, Tuhan sedang menyiapkan kejutan. Orang-orang mulai jatuh cinta pada masakannya, bukan hanya karena enak tapi karena kisah di baliknya. Pesanan semakin banyak, dari karyawan pabrik hingga pejabat kelurahan. Bahkan, beberapa influencer kuliner datang langsung untuk meliput. Ini luar biasa, kata salah satu food vlogger sambil tersenyum ke kamera. Dari kisah sedih, jadi ladang berkah. Rasanya seperti makan keikhlasan yang disajikan dalam bumbu cinta. Namun yang paling membuat Puji bahagia bukanlah uang atau ketenaran, melainkan melihat anak-anaknya tersenyum lagi. Raffi kini sudah mulai sekolah TK, sementara Salsa senang membantu ibunya mengaduk adonan. Suatu sore, Raffi berkata polos, "Bu, kalau besar aku mau jadi orang baik kayak ibu, yang sabar walau sedih." Puji langsung menitikkan air mata, memeluk anaknya erat-erat. "Doain ya nak, semoga ibu juga terus kuat." Di tengah berkah yang datang, undangan demi undangan kembali berdatangan. Puji diundang ke acara televisi nasional, seminar parenting, hingga menjadi pembicara di forum perempuan. Di setiap kesempatan, ia selalu berkata hal yang sama, dengan suara lembut namun mantap. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Tapi saya percaya kalau kita ikhlas, Allah akan buka pintu rizki lewat cara yang tidak kita sangka." Pada salah satu acara televisi pagi, Puji bertemu kembali dengan Marvel, podcaster yang dulu memberinya hadiah 100 juta. Kali ini bukan sebagai tamu sedih, tapi sebagai inspirasi nasional. Marvel berkata di depan penonton, "Saya masih ingat waktu pertama kali Bu Puji datang ke studio. Beliau duduk dengan wajah lelah, tapi hatinya besar. Sekarang lihat, Ibu Puji sudah punya usaha sendiri, sudah bahagia bersama anak-anaknya. Ini bukti bahwa harapan itu nyata." Tepuk tangan menggema, kamera menyorot wajah Puji yang menunduk haru. Ia tersenyum lembut, lalu berkata, "Dulu saya menangis karena kehilangan. Sekarang saya menangis karena kebahagiaan. Terima kasih Tuhan telah menukar air mata saya dengan senyum yang baru." Beberapa bulan kemudian, kisah Puji bahkan dijadikan dokumenter pendek oleh sebuah stasiun televisi nasional berjudul Dari Dapur Keajaiban Puji. Film itu memperlihatkan perjalanan seorang ibu yang diceraikan karena hal sepele, namun bangkit dengan kekuatan hati dan iman. Banyak penonton yang mengaku tak kuasa menahan tangis. Dan anehnya, kabar itu juga sampai ke telinga Handoyo. Ia yang kini bekerja tetap sebagai P3K di kotanya, suatu malam menatap layar ponselnya sambil menahan napas. Di sana, terpampang wajah Puji yang tersenyum di televisi. Ia teringat masa lalu, teringat tempe yang belum sempat digoreng malam itu. Wajahnya murung, suaranya serak. "Dia benar-benar bisa bangkit tanpa aku," gumamnya. Dalam hatinya ada rasa sesal yang dalam, namun juga kagum yang tak terungkapkan. Puji tidak tahu menahu tentang perasaan mantan suaminya. Ia hanya terus berjalan maju, menanam cinta pada setiap kerja kerasnya. Ia kini menjadi simbol kekuatan dan kesabaran bagi banyak wanita yang pernah tersakiti. Dan dari kisah sederhana seorang istri yang diceraikan hanya karena nasi tanpa lauk, lahirlah cerita besar tentang iman, keteguhan, dan mujizat rezeki. Karena kadang yang kita kira akhir justru adalah awal dari semua keindahan. Sahabat semua, begitulah kisah nyata seorang wanita bernama Puji Handayani. Istri sederhana yang dulu diceraikan hanya karena tidak ada lauk di meja makan. Namun siapa sangka, dari peristiwa yang tampak kecil dan menyakitkan itu, Allah justru membuka jalan yang besar, luas, dan penuh keberkahan. Puji yang dulu berjalan pergi dengan air mata, kini berjalan dengan senyum.
Puji yang dulu hanya ingin bertahan hidup, kini menghidupi banyak orang lewat usahanya. Dan Puji yang dulu ditinggalkan dalam hujan, kini disambut cahaya dari ribuan hati yang mendoakannya. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita satu hal. Ketika manusia meninggalkanmu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untukmu. Tidak semua luka harus disesali. Kadang luka itulah yang menuntun kita kepada takdir terbaik. Puji tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Ia membalasnya dengan kerja keras, doa, dan keikhlasan. Dan dari situlah datang keajaiban. Rezeki yang mengalir deras, cinta yang tulus dari anak-anaknya, serta tempat terhormat di hati jutaan orang yang mengendalnya lewat kisah ini. Jadi, untuk kamu yang saat ini sedang jatuh, sedang kehilangan, atau merasa tidak berarti, ingatlah, Tuhan tidak pernah menutup pintu, Dia hanya memindahkanmu ke jalan yang lebih terang. Ia diceraikan karena nasi tanpa lauk, tapi kini ia diundang makan di meja kesuksesan. Ini bukan kisah sedih, ini kisah kebangkitan. Karena saat dunia memandang rendah, langit justru meninggikan. Kalau kisah Puji ini menyentuh hatimu, tolong bantu sebarkan agar lebih banyak orang tahu bahwa keajaiban masih nyata. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan tulis di kolom komentar. Aku percaya Tuhan selalu punya cara indah untuk membalikkan keadaan. Karena siapa tahu, kisahmu berikutnya yang akan menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya yang akan kembali menggetarkan hati kita semua. Salam haru, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.